Wow, nggak bahaya tah. Ya Rasulullah, salamun alaik. Islami banget malam ini gitu. Ya, bukan Islami sebenarnya. Apa? Ya, agamis. Hmm. Oke, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua. Saudara-saudari. Eh, Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton kami. Ya walaupun acaranya cuman ngobrol. Ya, emang kita bikinnya ngobrol. Oh iya. Iya Mas Resio, apa Ah, ini? gini Gus. Ini kan kita kita bicara mungkin nyerempet-nyerempet ke agama lah ya. Wow, nggak bahaya tah. Loh, ini kan persepsi kita. Bahaya kenapa? Ya, ya nggak bahaya lah. Wong Enggak. nenek dagangan pusat. Sih. Pertanyaanku gini Gus. Eh di 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 Indonesia lah ya. Hmm, Di Indonesia ini kan ada beberapa agama tuh. ya, yang sudah diakui. Sudah diakui. Menurutmu Tuhan itu konsisten nggak? Kok menciptakan beberapa agama? Sebenarnya tuh agamanya itu cuma satu loh Mas. Agama dari Nabi Adam itu cuma satu. Yang kita yakini, cuman Yang kan, membedakan tuh kan ya manusianya sendiri. nah menurutmu gini loh Gus, eh kenapa kok ada agama-agama lain padahal yang diciptakan Tuhan cuma satu? Ya kalau konsisten ya konsisten. Tuhan konsisten, agamanya cuma satu. Apa itu? Hmm? Apa? Ya kalau kebenarannya ya nunggu nanti. Nah, Tapi yang saya yakini ya Islam. oke. Kenapa Anda meyakini bahwasanya Islam itu agama kebenaran? Wah ya jeru lah ngomong. Karena keyakinan tidak bisa untuk diperdebatkan dan tidak bisa untuk digali, Mas. Betul. Karena ya balik lagi karena percaya. Ya, Percaya bahwa ya Tuhan itu satu dan cara apa ya? Sebelum adanya Islam, Tuhan itu tidak pernah menyebutkan namanya. hmm, Agama-agama ini kan dulu ya mungkin ini bisa diluruskan kalau salah ya. Ini kan pendapatku pribadi ya, bahwa dari awal sampai sampai akhir sampai sebelum Nabi Muhammad lah. hmm. Sebelum Nabi Muhammad itu kan Ini kita bicara tentang agama kita aja. iya, sebelum Nabi Muhammad itu sepengetahuan saya ya Tuhan itu tidak menyebutkan siapa dia. Sosok Allah ini ya. Ya, Hmm, makanya kan cara ya manusia berupaya untuk mengenali sang penciptanya, ah, Tuhannya, berupaya dalam segala hal. manusianya mencari. Nah, itu dia. Bukan 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 Tuhan yang Bukan Tuhan yang mencari, mencari umatnya kan? bukan. Kayak Mbok De yang agak gini gitu. Aduh, malah Terus bahas bodi kelingan terus aku ya, guyu. Itu upaya pencarian Tuhan itu ya sudah dilakukan manusia sejak zaman dulu. Makanya ya timbullah ya kalau di Jawa apa? ada kejawen, ada Mm-mm. ya itu sebenarnya semua upaya manusia untuk mengenali siapa Tuhannya. Oke. Nah, setelah Nabi Muhammad dilahirkan melalui rahim ibunya, Oke. nah,
dan Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, menerima wahyu pertama. Nah, disitulah Tuhan memberitahu bahwa Islam menungso lek ben penak penyebutannya. Ben penak mengenali aku, wis tak kei jenengku Allah Subhanahu wa taala. Ki sifatku enek 99. Itu Allah sendiri yang memberitahu ke manusia. Karena manusia mencari nggak ketemu-temu, diberi keterbatasan. Ya. Nggak akan ketemu. Akhirnya ya Allah memberitahu manusia bahwa tuh ini namaku, ini sifatku ada 99, tagline-ku adalah Rahman Rahim. Gitu. Jadi keyakinanmu. Karena kalau aku kan berbeda. Berbeda keyakinan? Bukan. Menentukan sebuah keyakinan kan kita yakin karena apa? Ya. Gitu. Nah, karena kalau aku kan orangnya berpikir pakai logika. Ya kabeh lah Mas. Ya ada orang yang nggak berpikir pakai logika loh. Budi yang logikanya terjelembab. Gini loh Mas. Kalau kita mempelajari Islam dari orangnya kadang salah. Betul. Beda guru, beda ilmu. Nah, jadi aku mempelajarinya dari Al-Qur'annya. Sumber yang valid. Karena logika dasarku gini Mas. Di dalam Al-Qur'an itu pokoknya ada hadis yang menyatakan bahwa hadis apa Quran? Ya ada hadis atau hadis dan Quran ada beberapa. Pokoknya aku lupa itu. Pokoknya dia bilang ada dua lautan yang menyatu tapi berbeda, tidak menyatu loh. Ya. Nah, air. Ada air yang beda, tapi terpisahkan gitu loh. Nah, di Al-Quran atau di hadis itu ada disebutkan di situ Nabi Muhammad. Terus ada api di dalam lautan, yang notabene kalau secara logika api kena air mati. Ya kan. Nah, ada api di dalam lautan. Secara logika 1400 tahun yang lalu tidak akan mungkin Nabi Muhammad bisa menyelami lautan itu kalau bukan karena wahyu dari Allah. Logika dasarku loh Mas. Gitu. Terus Nabi Muhammad pernah membelah bulan. Wow. Ya kan, ada ceritanya itu kan Nabi Muhammad pernah membelah bulan. Yang 1400 tahun yang lalu kan. NASA sudah membuktikan bahwasanya bulan pernah terbelah. Aku pakai logika dasar Mas. Gitu. Aku pakai logika dasar, aku nggak mau membandingkan agama-agama lain. Aku cuman meyakini. Kenapa kok saya meyakini ini bahwasanya kebenaran? Karena kalau kita berpikir 1400 tahun yang lalu nggak ada teknologi Mas. Mungkin. Menurutku belum ada teknologi yang bisa membuktikan semua perkataan Nabi Muhammad. Dan sekarang sudah terbukti. Ada beberapa yang sudah terbukti toh. Betul. Nah, secara logika dasar tidak mungkin kalau itu karangan seorang nabi, seorang manusia. Logikanya maksudku gitu. Iya. Tuh. Jadi menurutku semua yang ada di Al-Qur'an itu ya tuntunan jalan hidup. Jadi kalau nggak meyakini Al-Qur'an ya terserah. Your life. Betul. Itu. Jadi kalau aku kan menentukan keyakinan dari kalau emang masuk ya kan acuan kita kitab kita itu kan Al-Qur'an kan. Nah, kalau Al-Qur'annya aja melencah-melenceh, masa ya kita meyakini dia? Kan gitu. Betul sekali. Nah, kalau menurutmu di Indonesia ini kan keberagaman toh, Mas. Yang seharusnya semua sudah jadi satu dalam 5 kalimat. Yang paling penting, yang bukan penting sih, semua penting, cuman yang paling menonjolkan untuk keberagaman ini dipersatukan dalam sila ketiga. Semua aspek. Nah, sekarang aku mau nanya,
Toleransi menurutmu itu seperti apa? Definisi toleransi? Toleransi menurut saya ya saling menghargai. Dengan cara? Iya, caranya banyak. Dengan tidak menjatuhkan satu sama lain, Oke. tidak membenci, tidak mengolok-olok. Oke. Iya, ya simple, ya sesimpel itu. Toleransi. Bukan meyakini keyakinannya. Itu bentuk toleransi bukan? Kalau keyakinan itu kan apa ya? Ya kalau masalah agama, masalah kepercayaan ya keyakinan cuma satu. Apa itu? Iya. Kalau masalah agama ya, ini Ya, toleransi beragama atau beragama. toleransi Kita kan dari tadi ngebahasnya agama. itu keyakinan cuma satu. Tapi percaya bahwa Nabi sebelum Muhammad itu ada, ya. Ya, maksudnya dalam bertoleransi itu definisi toleransi menurutmu itu meyakini bahwa agama lain benar, itu termasuk toleransi atau tidak? Atau enggak? Enggak harus. Iya, nggak sespesifik itu juga lah kalau aku. Oh, kalau sampai sama berarti. Karena kalau menurutku gini, Gus. Dengan toleransi menurutku dengan tidak mengganggu umat lain beragama beribadah itu udah cukup. Iya, Jadi udah nggak usah ditambah-tambah lagi, udah cukup itu aja. dan itu juga sudah dijelaskan di Quran tuh ada kan. Lakum dinukum waliyadin. Udah, Ya. wis. Sesimpel itu toleransi sebenarnya. Ya. Berarti kan gini, umat Islam kan berarti emang diajarkan dari zaman dahulu kala, dari zaman Nabi Muhammad, ayo kita bertoleransi. Iya. Dan untuk beragama pun tidak ada paksaan dan tidak boleh dipaksa untuk memeluk agama Islam. Ya. Nah, ini gini, Gus. Yang sudah banyak beredar kan banyak kan gini loh. Tetangga sebelah Ya, menyebut kita kan teroris. bisa jadi. Yang mungkin perlu digarisbawahi ya untuk teman-teman ya. Kalau memang mau menghujat Islam, belajar dulu. Ya. Mengenal dulu gitu loh. Jangan asal ngomong, enak ngebantahnya. Dipelajari dulu Islam itu apa, gimana ajarannya. Belajarnya dari Al-Quran, jangan dari oknum, dari orang. Iya, kalau masalah teroris itu juga ada kemungkinan anu loh Mas, apa ya? Kalau menurutku ya, ada kemungkinan untuk menjatuhkan Islam itu sendiri. Ya pasti. Banyak negara atau banyak orang di luar Islam yang tidak menghendaki Islam itu maju. Ya. Tidak menghendaki Islam itu jaya lah intinya. Ya pasti. Dan mungkin kemungkinan loh ini ya, mungkin itu yang teroris-teroris itu yang notabene disematkan pada kaum Muslim Islam, belum tentu itu yang ngebom, yang nembak-nembak itu asli orang Islam tuh ya belum tentu. Karena setahu saya Islam itu ya nggak seperti itu. Nah, jadi gini kan gini, sepemahaman kita lah, kita sepakati dulu bahwasanya di dalam agama kita membunuh satu orang aja sama dengan membunuh seluruh dunia ini toh. Iya. Iya kan? Apalagi membunuh 2 orang, 3 orang dan lebih. Betul. Kan dosanya berat kan? Sangat berat sekali. Nah, yang perlu saya pertanyakan itu adalah definisi teroris itu apa? Sedangkan gini, kalau kita lihat di negara-negara Eropa, di Barat,
orang membunuh orang itu dengan semudah-mudahnya aja karena mereka punya senjata. Orang lagi jalan tahu-tahu tembak jeder mati. Yaitu orang-orang pengecut ya seperti itu. Ya kan? Ya. Tapi kenapa kok mereka nggak disebut teroris? Iya, ya itu tadi. Itu yang jadi teroris itu hanya untuk orang Islam. Nah itu makanya kan ya saya beragama Muslim, jujur kalau ditanya sampai dapat klaim teroris itu suka nggak Mas? Ya jujur benci. Gitu. Makanya saya mempelajari beberapa tetangga-tetangga kita gitu loh, maksudnya gitu. Ada video yang orang yang menghina, kita sebut aja gimana nama samaran aja ya. Apa? Bulan Sabit. Dewi Bulan gitu. Nanti aku iniin, aku stage videonya di sini ya Gus ya. Enggak usah. Nggak apa-apa. Kalau saya jujur gini Gus, saya pribadi gitu loh, kamu nggak ikut nggak apa-apa. Saya pribadi saya menantang Dewi Bulan karena saya dewa matahari. Gitu. Yang di TikTok rame itu Dewi Bulan yang katanya pernah Islam. Berani nggak kamu Gus? Apa ini? Ya nggak usah ikut-ikut ya kalau nggak berani. Berani ngapa dulu? Nantang. Iya. Ngapain nantang orang? Ya nggak apa-apa, seru aja gitu loh. Aku pengen. Ya lucu loh Mas. Ya. Orang itu ya lucu ya cukup. Iya, kalau aku pribadi cukup diketawakan saja, ditertawakan aja. Itu sebuah konten yang menghibur itu aja. Kalau gini, yang buat saya nggak terima itu kan bukan dia nantang Tuhannya gitu loh. Nah, terus gini, dalam beberapa video kan aku nonton akunnya nih, ya kan? Ada beberapa. Kalau dia mau nantang Allah ya terserah. Itu urusan dia dengan pribadi. Dia dengan Allah, San. Iya, dia dengan Allah gitu loh. Cuman ya nggak usah menghina Nabi Muhammad, mengawini anak kecil. Itu kan apa ya, Gus? Menurutku kan dia katanya pernah Islam nih. Gitu. Walaupun gini loh, pemahaman Islam saya nggak terlalu tinggi lah. Tapi kalau cuma debat sama orang itu, ayo. Ya. Jangan ustadz lah. Kalau ustadz sampean pasti kalah gitu loh. Biar enak ada perlawanan kan, orang bodoh dan orang bodoh gitu. Kalau ustadz ya ustadz pasti ngelarang. Si anjing, kan gitu. Ya udah lah, ustadz orang ngomong ngono. Saya yang ngomong. Si anjing tuh. Coba kalau nanti ada, dia menghina loh. Sampai dikatain anjing. Iya. Ya sebenarnya itu ya orang cari perhatian lah yang jelas. Kenapa? Ya karena ya Islam mayoritas. Ya, cari perhatian boleh tapi nggak kayak gitulah. Ya mungkin masih banyak cara kok. Ya mungkin itu yang jadi pemikiran dia biar cepet kan. Iya, maksudku gini. Bisa jadi itu. Ya, oke, dia dulu Islam. Katanya. Sekarang dia pindah agama. Ya kan? Maksudku fokuslah ajaran agamamu sendiri sekarang gitu loh. Iya kan? Loh sekarang kalau ditanyain lah, karo kita PW nggak hafal kok, sok-sokan gitu loh. Aduh ya Allah. Jadi ketabrak Tuhan gitu. Nih ketabrak Tuhan. Tuhan mencari umatnya. Kan maksudnya gini loh Gus. Saya dibesarkan dengan lingkungan yang notabene keluargaku berbeda agama Gus. Ya. Iya kan? Dan kita tidak pernah ada masalah dengan itu. Setiap kumpul keluarga juga kita nggak pernah ayo saudara-saudaraku asyhadu alla, enggak kayak gitu. Ya udah, beribadahlah dengan caramu. Dan dia juga nggak ngajakin saya untuk masuk ke dia. Itu loh, kan simple. Makanya
surat terbuka buat dia. Kalau mau ayo kita ngobrol. Dengan saya aja, nggak usah dengan Ustadz. Dek tinggalnya +1 ya? Polandia kalau nggak salah. Polandia apa di mana gitu. Iya. Masih selamat lah dia. Maksudnya udahlah, Bude sudah tua. Usia juga terus tambah gitu loh. Pelajari aja agamamu sekarang, dalami Dan gitu. masuk surga. Biar masuk surgamu tanpa harus menghujat atau menghina agama lain. Gitu. Karena kebanyakan kini kebanyakan orang muslim pun masih nahan diri. Karena kita diajarkan oleh Nabi kita untuk bersabar. Itu Ngantuk aku mana. Iya karena sakit lucu nih loh. lucu Kan bener. sampai nangis. Udah tua soalnya. Gak enak. Dua anak orang ya. Boh. Dua anak isin anaknya. Bahas apa lagi nih kita Gus? Ya. Iya itulah. Iya wis toleransi gue mau. Udah selesai berarti. Udah kita paling enak ya wis nang Indonesia wis paling Ya. enak. Saya jujur Gus, tinggal di Indonesia ini sungguh anugerah bisa dibilang. Karena apapun ada di sini. Yes. Kita kalau melihat negara-negara lain punya keterbatasan. Tapi kita di sini apa yang nggak kita punya? Cuman satu, Gus. Apa? Orang jujur. Susah. Ada. Ada. Tapi susah. Nggak kayak kita kalau mau nyari pohon, nyari tambang emas, kita udah tahu tempatnya. Iya. Gitu. Tapi kalau nyari jujur, kayaknya ada tapi ya ada. Saya bilang bukannya tidak ada. Tapi tak terlihat itu tadi. Nah, itu. Kita berandai-andai, Gus. Misalkan gini, kalau Indonesia itu bisa berdaulat sendiri, Gus. Kira-kira nih, Gus. Apa? Sebesar apa negara ini, Gus? Menurutmu loh? Iya. Ya karena ya pusat dari dunia ini, bumi ini itu ada di Indonesia loh aslinya. Jantungnya kan Palestina. Pusat dari segala. Ya kalau di Arab, di Mekah, di Palestina itu kan tanah suci. Betul. Ya, tanah para nabi itu. Ya, tanah suci. Tapi kalau tanah yang menghidupi ya neng Indonesia. Ya. Dan Indonesia itu merupakan sebuah negara yang seksi, yang seksi enggak tuh? Apa ya? Yang diperebutkan. Emang boleh seseksi itu? Boleh. Ya emang kenyataannya seksi dan diperebutkan banyak orang, banyak negara. Karena apa ya? Karena kekayaannya. Amerika membutuhkan Indonesia untuk apa? Untuk sumber daya alamnya. Nikel, emas dan segala macamnya. Minyak bumi. Terus apa lagi? Tanaman. Tiongkok membutuhkan Indonesia untuk apa? Untuk pasar. Ya bukan hanya untuk pasar ya. Semuanya ada di sini, siapa yang enggak butuh? Mungkin enggak sih Gus ada pemerintah kita ini yang mikirin kita ini untuk kedepannya lebih Indonesia cemerlang itu ada? Ada harusnya. Tapi tak terlihat lagi. Ada. Karena sepengetahuanku ya stigma dalam otakku itu kalau ya mungkin karena sudah terlalu sakit hati lah kali ya. Ya sebenarnya gini Mas, kalau menurutku karena kita sekarang ini lagi kehilangan jati diri.
jati diri bangsa itu yang kita hilangkan. Ya bukan yang kita hilangkan, yang kita kehilangan tuh di situ. Nah, Karena apa? Ya karena ya kita ini negara yang ya belajar sejarah lah. Makanya pentingnya itu belajar sejarah itu ya itu aslinya. Kita tahu jati diri bangsa kita. Kita ini siapa, bangsa ini siapa. yang gini loh, maksudnya kan, oke, kita kita back to dahulu kala lah, ibarat kata ya kan, nggak usah terlalu jauh lah. Penyebutan petani aja, penyangga, ya kan, penyangga tatanan negara Indonesia. Negara itu kan ibarat rumah toh. Saya. Kita analogikan rumah. Tapi kenapa apa ya kok bisa dibilang namanya petani kan penyangga. Balik lagi kita konsepnya penyangga. Sebuah rumah yang penyangganya sudah rusak. Kenapa kok tidak mencoba untuk dibenahi gitu loh. Jadi fokus utama. Iya, iya Mas ya. Karena sudah kompleks sekali. Ya kan enggak loh, maksudnya gini. Apa ya Gus ya? Ini kan udah, ya tadi sampean bilang udah kompleks kan. Udah mungkin gini, untuk kita berpikirnya udah mau mulai dari mana sih untuk membenahinya. Oh. Ini kita bersuara, ya suara kita pribadi gitu loh Gus. Keresahan kita loh. Mulai dari mana? Mulai dari diri sendiri. Mengenal siapa diri kita. Oke. Siapa jati diri kita. Oke. Dan kalau setiap warga negara Indonesia itu tahu, Ya beres sebenarnya. selesai. Ya. Cuman kan balik lagi, itu yang paling sulit dilakukan. Ya karena kurangnya orang yang berani itu tadi. Nah, dan kurangnya sila ketiga kurang ditegakkan. Persatuan Indonesia. Harusnya persatuan Indonesia itu kan ya bersatu tuh bukan hanya ketika kita berjuang. Tapi setelah kita merdeka pun kita harus bersatu. Ya, karena apa ya? Karena Bapak Proklamator kita kan juga berkata toh, musuh terbesarmu nanti adalah rakyatmu sendiri. Ya, cuman gini. Kalau aku bilang gini, Pancasila sudah terbentuk dengan susunan yang sudah tepat menurutku. Lengkap lah, cangkep. Lengkap dan tepat. Ya. Kenapa? Satu ketuhanan yang Maha Esa itu udah untuk sekarang yang kita mulai dari awal, ketuhanan yang Maha Esa. Kita melihat dari agama kita lah ya kan, Tuhan itu Esa. Oke, kita yakini ya. Masalah ini udah selesai. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini udah mulai hilang. Sebelum ketiga, kan ada dua, Pak. Kita mau bicara nomor 3, harus lewat yang kedua. Angel. Ayo. Ini aja udah susah. Gimana mau kita ketiga? Mungkin kalau ini sudah terwujud lah. Keadilan sosial. Ini nomor 5. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudah, kita sudah beradab. Yang adil. Kemanusiaan kita adil. Ya, tapi yang di atas belum tentu adil. Ada oknum-oknum yang tidak adil. Iya. Tidak adil pada dirinya, tidak adil pada rakyatnya, tidak adil pada tetangganya. Karena orientasinya adalah duniawi itu tadi loh Mas. Nah itu Pak. Kenapa? Dan sedangkan zaman dulu itu Indonesia
Yo sejarah kita sudah membuktikan loh bahwa contoh wae yang rodok anu lah, yang nggak terlalu jauh. Majapahit tuh, Betul. 2/3 dunia kan bisa dikuasai Sudah kan. dikuasai. Bisa. Nah iya. Gitu loh. Nah pertanyaannya kan kenapa sekarang nggak bisa? Ya itu Something wrong. Sesuatu yang salah kan? Iya, ada yang salah. Pasti ada yang salah. Negara ibarat kata kapal. Yang salah kan siapa yang disalahkan? Petunjuk arahnya. Bisa petunjuk arah, bisa nahkoda. Loh, kalau penumpang kan tinggal duduk. Yang salah petunjuk arahnya. Nah, siapa petunjuk arahnya? Nah itu yang perlu dicari tahu. Pertanyaannya navigatornya itu siapa? Nahkodanya sudah tahu. Nah, nahkoda kan tetap berdasarkan navigator loh. Iya. Iya kan? Betul. Nah itu ya perlu dicari tahu navigatornya siapa. Tapi misal gini, tujuan sebuah kapal, analogi sederhana gini, kapal misalkan berjalan ke arah utara. Di dalam sebuah kapal banyak penumpang, ada nahkoda, navigator, kapten 1, kapten 2, ABK dan lain-lain. Bagian mesin apa segala macam. Kalau semua bekerja dengan baik, sesuai arahan navigator, kita misalkan navigatornya udah benar nih. Nggak taunya bagian bahan bakar, wah lumayan nih jual solar. Ya jualnya di tengah laut. Ya bisa aja dia menyimpan, kan nanti pas singgah. Bisa dong. Kan kehabisan akhirnya solar kita atau bahan bakar kita kehabisan. Nggak sampai ke tujuan. Berhenti. Tapi kan loh Mas, sampean pernah berpikir nggak sih tujuan negara Indonesia tuh kemana tuh, pernah nggak? Untuk saat ini gini, yang dalam otakku itu cuman berpikir Indonesia berdaulat. Bisa nggak kita ya kita apa ya bahasanya, bisa nggak sih kalau kita analogi ya, bukan analogi sih, kemungkinan loh ya, kemungkinan tujuan negara Indonesia tuh ya